Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Aditya, pencinta luka, penikmat sandiwara. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini mengangkat KD merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Adapun indikator pencapaian dalam pembelajaran hari ini, yang pertama, mendata topik terkini untuk menulis teks editorial. Yang kedua, membuat kerangka teks editorial berdasarkan topik. Yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang keempat, menyunting teks editorial. Nah, sebelum memulai lebih lanjut, perlu kalian ketahui juga bahwa nama lain dari teks editorial ini adalah tajuk rencana ataupun berita utama. Biasanya itu terdapat di dalam pojok kolom koran-koran gitu. Nah, teks editorial ini biasanya disusun oleh redaktur atau redaksi suatu berita. Nah, pada pembelajaran ini ada rancangan di dalam teks editorial ini. Yang pertama, mendata topik terkini untuk menulis teks editorial. Nah, langkah yang pertama harus dilakukan dalam merancang teks editorial yaitu mendata topik yang dikembangkan menjadi teks editorial. Kalian bisa mencari topik terkini yang sedang terjadi pada masyarakat Indonesia ini. Contohnya seperti pembelajaran jarak jauh atau PPJ di masa pandemi ini. Banjir di Jakarta yang meningkatnya angka pengangguran di Indonesia ataupun demo buruh dan mahasiswa yang sedang booming saat ini. Yang kedua, membuat kerangka teks editorial berdasarkan topik. Nah, setelah mendata dan menentukan topik, langkah selanjutnya adalah membuat kerangka teks editorial. Kerangka teks editorial itu ada 3. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, pendapat atau argumentasi. Yang terakhir ada penegasan ulang atau penegasan. Nah, pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan dari isi teks editorial. Fungsinya adalah untuk mengenalkan isu ataupun permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, biasanya di dalam pengenalan isu ini terdapat kalimat tanya. Kalimat tanya ini gunanya untuk meningkatkan minat pembaca dalam membaca suatu karya yang kita buat ini. Nah, contoh dari pengenalan isu ini ada dalam berikut. Berikut adalah kalimat pengenalan isu atau tesis. Langkah pemerintah dalam membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet riset menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Akan tetapi, apakah vaksin ini dapat dipercaya sebagai jalan keluar dari pandemi ini? Nah, selanjutnya penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Nah, adapun penyampaian pendapat ini dapat dilihat dari teks berikut. Berikut adalah kalimat penyampaian pendapat atau argumen. Kemudian, pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford dapat terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping yang serius.
sehingga rasanya tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh tim nasional bentukan presiden ini. Yang terakhir ada penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Nah, penegasan ada dalam contoh penegasan teks editorial ada dalam video berikut. Berikut adalah contoh kalimat penegasan. Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek. Melalui berbagai pusat layanan kesehatan, sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Nah, yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah membuat kerangka, kemudian kerangka tersebut dikembangkan menjadi teks editorial. Dalam membuat teks editorial, kita itu harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, dalam pembelajaran hari ini, coba kalian buat satu teks editorial. Oke, dalam 3 kali pembelajaran yang Bapak sampaikan, mungkin itu bisa membuat acuan kalian dalam menuliskan teks editorial. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.